Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Cuma? Kembali dengan saya Ramdhani di Liputan Jurnalis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi kepada Anda semua tentang hasil dari materi mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita pada pertemuan kedua tanggal 4 September tahun 2023 yang diampu oleh dosen mata kuliah yaitu Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Pada pertemuan kedua tersebut, Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI mulai memasuki pembahasan apa itu reportase. Reportase adalah salah satu kegiatan jurnalistik yang meliput atau mengumpulkan berbagai macam fakta dari berbagai unsur berita lalu disebarkan melalui berbagai macam media. Lalu apa itu berita atau yang biasa disebut dengan news? News atau berita adalah suatu laporan cerita dari suatu kejadian yang dapat menarik perhatian umum. Sedangkan berita sendiri terbagi menjadi beberapa jenis berita. Setidaknya ada 4 jenis berita yang bisa disampaikan, yaitu ada straight news, soft news, in-depth news, dan feature news. Lalu apa saja jenis-jenis berita tersebut? Berikut penjelasannya. Secara garis besar, straight news atau berita langsung adalah laporan peristiwa yang ditulis dengan gaya singkat, padat, dan lugas. Ditulis dengan gaya memaparkan berita dengan apa adanya tanpa diberikan keterangan atau penjelasan, apalagi dengan diberikan interpretasi. Sedangkan berita soft news adalah berita yang dari segi penulisan atau segi struktur penulisan lebih luas dan dari segi isi tidak terlalu berat. Soft news biasanya lebih luas, tidak kaku, dan juga tidak terlalu ketat, khususnya dalam soal waktu. Lalu apa itu in-depth news? In-depth news bisa diartikan adalah liputan yang berdiri sendiri. In-depth news mirip seperti investigasi berita tapi bukan investigasi berita. Liputan in-depth lebih berfokus untuk mencari cerita di balik suatu peristiwa dan tidak berfokus untuk mencari pembuktian dari kasus yang sedang diliput. Lalu yang terakhir ada jenis berita feature news. Apa itu feature news? Feature news adalah salah satu tulisan jurnalistik yang berisi berita dan juga opini. Dengan gaya pembawaannya lebih ke arah storytelling ataupun bercerita. Penulisan feature lebih kreatif, deskriptif, dan lebih menyentuh kepada human interest dari para penikmat berita tersebut. Berbeda dengan berita biasa yang cenderung kaku dan juga formal. Lalu setelah menjelaskan tentang apa itu jenis-jenis berita dan macam-macam jenis berita, lalu kita menjelaskan tentang nilai-nilai berita. Berita tersendiri tentunya mengandung nilai-nilai yang perlu diperhatikan. Lalu apa saja nilai-nilai berita? Nilai-nilai berita itu mengandung yang pertama ada magnitude atau besarnya kejadian atau bobot berita sehingga berita yang disampaikan bisa menarik perhatian umum dengan peristiwa-peristiwa yang besar sehingga orang pun tertarik untuk melihat berita tersebut. Lalu proximity, pendekatan antara sang penulis dan juga penikmat berita. Lalu aktual, lalu impact, dampak dari berita tersebut atau dampak dari kejadian peristiwa yang ingin dijadikan berita. Lalu unusualness, keanehan, karena terkadang keanehan bisa membuat orang-orang tertarik untuk menikmati suatu berita. Lalu human interest, ketertarikan manusia. Lalu konflik, lalu surprising atau kejutan yang bisa membuat orang terkejut dengan berita tersebut. Lalu sex, lalu juga information. Aspek informasi tentu menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam suatu berita. Setelah menjelaskan tentang nilai-nilai berita, lalu kita lanjut kepada syarat-syarat berita. Tentunya suatu berita juga memiliki syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam penulisannya. Syarat yang pertama adalah aktual. Tentu saja suatu berita harus disampaikan kepada publik atau massa dengan berita-berita yang baru saja terjadi atau terupdate. Lalu faktual, yaitu berita tersebut bersifat benar
dan tidak mengada-ngada. Lalu penting tentu saja, lalu menarik dan juga seimbang. Itu semua untuk bisa mencapai penyampaian pesan kepada publik atau massa dengan optimal dan juga maksimal. Suatu berita disampaikan kepada massa itu melalui media massa. Media massa ada 3 yang dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat atau khalayak publik. Yang pertama media cetak, itu seperti koran, majalah. Lalu media cyber adalah media yang menggunakan wahana internet untuk melaksanakan kegiatan jurnalistik. Lalu yang ketiga adalah media elektronik. Media elektronik seperti televisi, radio, dan lain-lain. Lalu bagaimana reportase bisa dilakukan atau dapat dilakukan? Tentunya reportase memiliki tahapan-tahapan yang harus dijalani oleh seorang jurnalis untuk bisa mencapai berita yang diinginkan sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Apa saja tahapan-tahapan reportase tersebut? Tahapan reportase terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah praproduksi, yang kedua adalah produksi tentu saja, lalu yang ketiga adalah pasca produksi. Pada tahapan praproduksi ini, secara garis besar, ini merupakan tahapan perencanaan. Perencanaan ini dilakukan untuk bisa mencapai berita secara terstruktur dan terorganisir, sehingga berita yang ingin diliput bisa lebih optimal dan maksimal, dan berita yang disampaikan kepada publik juga bisa disampaikan dengan baik. Pada tahapan ini ada yang namanya riset. Riset ini adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menerjemahkan informasi atau data secara sistematis untuk menambah terhadap suatu fenomena tertentu yang akan menjadi bahan atau ide laporan. Manfaat riset ini adalah menambah pemahaman terhadap suatu topik, mempermudah menentukan arah dan sudut pandang liputan tersebut mau dibawa ke mana, lalu menjadi pemandu dalam memulai suatu peliputan, dan juga semakin dalam riset tersebut, maka semakin baik juga peliputan yang akan disampaikan kepada khalayak umum. Lalu setelah persiapan pasca produksi itu sudah matang dan sudah siap untuk melakukan sebuah peliputan, maka kita berlangsung kepada produksi peliputan berita tersebut. Dalam proses produksi, jurnalis turun ke lapangan untuk menggali informasi dari kejadian yang ingin dijadikan berita. Biasanya untuk memperkuat suatu berita, maka perlu dibutuhkan adanya narasumber. Narasumber ini merupakan salah satu unsur dalam menggali suatu informasi untuk bisa memperkuat data dan fakta berita tersebut, karena narasumber merupakan sumber informasi yang dibutuhkan oleh para jurnalis. Setelah proses produksi, lalu kita beralih kepada pasca produksi atau finishing. Setelah produksi, maka semua data yang telah terkumpul dan dicari sesuai kebutuhan dikumpulkan, lalu memasuki pada proses editing. Lalu dievaluasi apa yang perlu diperbaiki atau dibenahi. Lalu setelah itu semua diselesaikan, maka berita bisa disebarkan melalui publik atau biasa disebut dengan distribusi berita. Dengan begitu, setelah proses praproduksi, lalu produksi, lalu masuk ke pasca produksi, maka berita disebarkan melalui media, dan akhirnya berita tersebut bisa sampai kepada khalayak publik, dan masyarakat umum pun bisa mengonsumsi informasi-informasi yang dibutuhkan oleh mereka. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan kepada Anda semua. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.